nasta'in. Iqra bid-du'a. Sebelum itu saya
juga sulit pembacanya. Jadi yang sulit itu namanya tanakul. Berarti kata ini fasohah atau tidak kalian? Tidak, karena pengucapannya sulit. Nah, yang asadun ini fasohah atau tidak? Fasohah, karena pengucapannya mudah. Oke. Yang kedua lagi, coba baca mudah. Apa itu? Mukhalafatul qiyas. Lanjut. Apa itu mukhalafatul qiyas? Menyalahi qiyas, Pak. Qiyas apa? Persamaan. Menyalahi? Maksudnya? Syarat sebuah kata menjadi fasohah. Kata tersebut tidak menyalahi qiyas atau kaidah ketentuan. Jadi qiyas di sini ini maksudnya tidak menyalahi ketentuan sorof. Contohnya apa kemarin saya buatkan, masih ingat? Bukotin sama bukin. Nah, jadi bukin itu jamaknya bukan bukotin tapi abawatin. Nah, kalau kita buat bukotin berarti itu salah kaidahnya. Kaidah salaf itu yang betulnya adalah abawatin. Oke, banyak contoh lainnya. Lanjut, yang ketiga apa lagi? Caca. Kelangkaan. Nah, jadi kelangkaannya apa maksudnya, Caca? Kata yang kita bawakan ketika berbicara itu jarang dipakai sama orang. Kalau dalam bahasa Arab tuh, dalam bahasa Arab juga dipakai kan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia contohnya apa ya? Contohnya kita kan tinggal di dalam Masraya sekarang. Kata kita pakai bahasa Pariaman atau bahasa Aceh misalnya. Itu menurut orang sini ngerti atau tidak? Enggak. Berarti kata atau bahasa Aceh itu langka di sini. Paham maksud saya? Nah, jadi kalau dalam itu berarti dia nggak fasohah. Nah, jadi syarat seorang dai pun harus fasohah. Soalnya gimana? Pergi seorang dai itu ke suatu tempat, dia harus menyesuaikan dengan tempat itu. Tempat itu pakai bahasa Indonesia, berarti harus pakai bahasa Indonesia. Tempat itu bahasa Minang misalnya, berarti harus pakai bahasa Minang. Oke, bisa dimengerti? Lanjut. Ada pertanyaan? Sekarang kita lanjut ya tentang fasohatul kalam. Sebelum saya mulai, apa kalam tadi, Rafka? Kalam ini dalam bahasa Arab apa artinya? Kalimat. Kalimat. Kalau kata tadi adalah kalimatun, itu bahasa Arabnya artinya kata. Kalau kalam ini artinya kalimat. Oke. Jadi ada tulisan yang nggak susah, yang susah dimengerti. Baca. Ini ada hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya. Buat siang sedikit tadi tinggal.
في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. Oke. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Kira-kira dalam yang dibaca sama dia tadi itu sulit atau enggak dia? Sulit. Ada kesulitannya ya. Kenapa? Karena terdapat huruf ro beberapa dan huruf ain beberapa dan huruf sya beberapa. Itu yang membuat dia sulit. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu dhafut ta'lif. Apa itu? Lemah, terdapat kelemahan atau salah dalam penyusunannya atau penyusunannya menyalahi kaidah-kaidah atau ketentuan kajian nahwu. Di sini kita ada belajar nahwu, belajar sorof. Nah, jadi kunci dari balaghah ini adalah kalian harus mengerti juga dengan kajian nahwu dan sorof. Itu kuncinya, itu salah satu kuncinya. Contoh, jasa baduhu abal ghailani akibar. Jadi di sini ini adalah domir, yang mana domirnya nih balik domirnya itu atau marja'nya ya, marja' domirnya itu ke abal ghailan. Sedangkan kata abal ghailan ini terletak setelah domir. Jadi kalau ketentuan kayak gini nggak boleh dalam nahwu. Jadi kalau kita mau mengisi domir ini, maksudnya membalikan marja' domirnya ke belakang, harus ada penjelasannya dulu. Contoh, abal ghailan adalah tuh. Jadi harus ada dulu di belakang ada kata-kata tersebut. Paham? Lanjut. Yang ketiga, takkid. Apa itu takkid? Kerumitan. Maksudnya apa? Sebuah kalimat yang tidak memiliki makna yang jelas dan tidak terdapat petunjuk di dalamnya. Oke. Takkid itu terbagi dua. Yang pertama coba baca Li. Takkid lafzi. Takkid lafzi. Takkid lafzi ini mungkin minggu depan saya jelaskan apa maksudnya atau nanti kalau ada waktu. Lanjut yang kedua, takkid maknawi. Contohnya coba baca Arawito. Contoh takkid maknawi. Nasaral maliku al-sinatahu fil madinah. Artinya bisa artikan Raja menyebarkan lidah-lidahnya di sebuah kota. Ini adalah oke, seperti itu ya, di sebuah kota. Paham kalian maksudnya? Menyebarkan oleh raja akan lidah di kota. Itu kalau kalian pikirkan secara luar saja, berarti pasti dalam pikiran kalian tuh, oh berarti lidah raja ini disebar-sebarkan. Iya seperti itu maknanya? Iya seperti itu aja nih? Tidak, karena kalimat ini adalah kalimat majas. Nah, gak sebenarnya seperti ini. Tapi apa maksud dari lidah di sini? Maksudnya nih, nasyarul maliku uyunahu fil madinah. Ini artinya menyebarkan oleh raja akan mata-matanya atau kalau bahasa sekarang kan intelnya di kota. Nah, jadi ini adalah majas. Jadi takkid manawi itu adalah majas atau kinayah. Iya toh. Kinayah itu sindiran ya. Jadi maksudnya apa Zat? Maksudnya ketika sebuah kalimat itu disampaikan perlu penjelasan lebih dalam lagi. Perlu dipertanyakan. Masa iya lidah raja itu disebarkan? Kan enggak. Tapi maksudnya apa? Mata-mata atau intel dari raja. Oke. Ada pertanyaan? Yang mau ditanyakan enggak dari semua penjelasan Zat tadi? Coba siapa yang bisa memberikan contoh majas dalam kehidupan sehari-hari? Siapa nanya? Yuk, contoh kata majas, kalimat majas dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau boleh juga dengan bahasa kalian? Boleh. Silakan, Alia. Bisa? Lebih baik kita berani menjawab tapi salah daripada nggak mencoba sama sekali. Dari mana kalian belajar nanti kebenaran itu? Yuk, coba. Dalam sehari-hari sering mah orang tua kita apalagi sering kali bilang bahasa ini. Banyak dong bahasa majas. Oke. Ya, Mut, Caca. Kenapa saya menanyakan ini? Karena untuk mengatas kepemahaman kalian tadi
dia bilang masak, orang tua kita bilang masak nasi, padahal yang dimasak itu adalah beras. Tapi dengan diucapkan kepada kita masak nasi itu, kita udah paham bahwasanya yang dimasak itu adalah beras. Ngerti? Nah, dan banyak contoh majas lainnya. Oke. Oke, Bos, kasih aplaus untuk teman-teman yang jawab tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, ada. Oke, untuk kesimpulannya, silahkan. Sebenarnya sebelumnya udah ada saya kasih tugas lah, masing-masing kalian, dan beda-beda juga sebenarnya, ya kan? Jadi untuk sekarang silahkan cari nanti di apa namanya, di HP boleh, atau boleh tanya ke guru-guru yang lain, ustaz yang lain, contoh dari tanam huruf dan apa yang belum tadi, dan dokfut taklif. Oke? Dan kebanyakan yang contoh dari tanam huruf itu kebanyakan di syair. Ada apa syair? Itu banyak di situ. Mungkin kalian pernah hafal syair, kata-katanya susah enggak? Nah, itu tuh salah satunya. Nah, silakan buat di rumah. Oke? Di asrama ada. Oke. Nah, sebelum untuk menutup pembelajaran kita kali ini, semoga yang saya ajarkan bermanfaat dan berguna bagi kalian semua ya. Amin. Sebelum itu kita baca syair sama-sama dulu. Syair Balaghah. Silakan Kak. Untuk mengantarkan peran kalian tadi. Bagi hadiah, bukan nanti. Sudah? Ketemu halaman berapa tuh, Mas dia? 475. Kak. Baca. Nah. Oke. Yuk baca sama. 1, 2, 3. Waalaikumsalam.